Oke. Nah, kita mulai masuk ke bab yang baru atau bab yang pertama yang akan dibahas di perkuliahan kali ini. Electricity and magnetism, atau istilah yang biasa kita kenal adalah listrik dan magnet. Jadi dua hal tentang listrik, electricity atau magnet ini berkaitan erat. Masing-masingnya punya spesifikasinya yang sampai sekarang cabang ilmu fisika yang berkaitan tentang listrik dan magnet ini punya peran yang lumayan, istilahnya kuncinya gitu ya, yang beroperasi pada perangkat-perangkat seperti yang bisa kita gunakan sekarang. Apa nih contohnya? Kita gunakan radio ya. Radio mungkin jadul ya, tapi sampai sekarang radio masih bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Kemudian setelah adanya radio, kita bisa nonton TV atau television. Beberapa hal tentang televisi juga punya perkembangan yang banyak, dari jumlah warna gambar yang dihasilkannya, terus sampai sekarang ada TV-TV yang punya teknologi bagus dikombine dengan Android dan lain-lain ya. Itu untuk televisi. Kemudian yang gak kalah penting untuk kendaraan juga ada motor listrik. Ini gak digunakan di kendaraan, juga digunakan di beberapa mesin ya yang biasa kita gunakan. Apalagi nih, dari listrik magnet ini kita bisa menghasilkan apa lagi? Oh jelas dong, yang sering kita pakai kalau kemanapun, dimanapun, komputer ya. Sebuah perangkat yang bisa mengakses banyak hal, dari softwarenya, dari hardwarenya, terus kemudian kita bisa pakai banyak aplikasi yang memudahkan segala aktivitas kita sekarang saat ini. Ada lagi yang lebih keren dari alat-alat yang sudah didapatkan karena kita mengenal listrik dan magnet ini, yang orang-orang cari, yang orang-orang pakai sampai sekarang adalah akselerator tinggi. Apa nih akselerator tinggi? Jadi ini salah satu pemercepat elektron. Beberapa hal yang digunakan untuk pemercepat elektron tuh buat apa? Banyak. Bisa untuk partikel ya, kita bisa mendeteksi atau menganalisis partikel. Terus kemudian juga ini bisa digunakan untuk kesehatan. Wah, emang ada ya akselerator yang digunakan untuk kesehatan? Ada, namanya adalah LINEC. LINEC itu sebuah alat pemercepat elektron yang bisa menghasilkan istilahnya adalah pengobatan radioterapi yang bisa kita kenal sekarang ya kalau di bagian kesehatan ini. Jadi mereka menggunakan pemercepat elektron atau alatnya namanya LINEC. Ini salah satu alat yang digunakan untuk pengobatan di bagian radioterapi untuk kanker, terus kemudian untuk hal-hal terapis. Biasanya sih yang paling banyak memang dari kanker ya, karena untuk membunuh sel-sel kanker ini kalau udah nggak bisa pakai pengobatan secara biasa, dioperasi dan lain-lain, mereka juga butuh suatu perawatan yang menggunakan radiasi. Tapi mereka elektron-elektronnya itu dipercepat menggunakan alat yang namanya LINEC atau linear acceleration. Jadi ini mempercepat pergerakan akselerator sampai menghasilkan beberapa bentuk energi. Wow, keren ya. Pada dasarnya semua hal-hal ini yang kita gunakan sebagai perangkat elektronik, sebagai hal yang menunjang keseharian kita. Dan dari sini ya, dari listrik dan juga magnet nih. Mari kita bercerita dulu tentang listrik dan magnet. Sebenarnya pada dasarnya gaya-gaya yang ada di alam semesta ini tuh merupakan sebuah gaya interatomik. Jadi misalkan ada partikel nih, ada partikel gitu ya bergerak. Nah mereka tuh punya gaya, namanya apa tadi? Gaya-gaya interatomik ya. Jadi masing-masing partikel ini punya gaya interatomik dan intermolekul. Selain ada interatomik juga ada intermolekul. Loh, gak kelihatan ya tulisannya? Saya ganti deh warna hijau ya. Nah, jadi ada
pergerakan interatomik dan intermolekul. Pergerakan-pergerakan inilah yang sebenarnya membentuk suatu wujud yang bisa kita kenal. Ada apa nih aja nih wujud secara fisis? Ada padat, kemudian ada cair, yang sebenarnya merupakan gaya-gaya listrik. Gaya-gaya listrik ini berarti pengaruh antara muatan-muatan yang dimiliki oleh partikelnya ya. Entah itu positif, entah itu negatif. Nanti kita bahas beberapa tentang hal-hal tentang muatan. Kemudian selain daripada gaya-gaya antar atomik dan intermolekul ini, juga ada gaya-gaya seperti dorongan atau tarikan. Selain ada interatomik, intermolekul, juga ada yang namanya dorongan atau tarikan. Dorongan dan tarikan ini misalnya adalah antar benda. Seperti contohnya pegas. Nah, pegas ini tuh berasal dari gaya-gaya listrik juga pada skala atomik. Jadi kalau kita mengenal kemarin di fisika dasar 1 itu gaya pegas itu tarikannya tuh benda-benda yang fisiknya besar-besar gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lebih rinci daripada hal-hal itu, lebih kecil dari partikel-partikel yang lain, ternyata dorongan dan tarikan itu juga ada untuk skala yang tadi ya, atomik ini. Yang skalanya atomik. Jadi di benda-benda kecil penyusun zat-zat, mau itu padat atau cair atau bagian-bagian yang lainnya, itu ada beberapa gaya juga yang terjadi. Ada gaya pegasnya, ada gaya dorongannya, tarikannya. Nah, itu berasal dari gaya-gaya listrik pada skala yang kecil atau pada skala yang atomik. Wah, semoga ini bisa jadi trigger untuk kalian memahami apa yang mau kita pelajari sekarang. Selain daripada itu, beberapa bukti dari dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa sebenarnya, nah coba kita memperluas wawasan kita tentang magnet. Magnet ini secara dokumen sudah ditemukan 2000 sebelum Masehi berdasarkan dokumen Cina nih. Before century ya istilahnya, 2000 BC. 2000 tahun sebelum Masehi. Ini berdasarkan dokumen Cina tuh udah diamati. Berarti penemuan batu ini, atau istilahnya kan magnet itu asalnya adalah batuan kan, itu sudah ada di tahun 2000 sebelum Masehi. Nah, barulah setelah itu orang-orang Yunani kuno, ini kan ditemukannya berdasarkan dokumen Cina ya. Kemudian 700 tahun barulah, jadi gini, orang-orang Yunani kuno itu udah mengamati fenomena listrik dan magnet itu mungkin diperkirakan 700 sebelum Masehi. Jadi 700 BC, before century itu ini ada Yunani ya. Orang Yunani kuno juga udah mengamati tentang fenomena listrik dan magnet. Gimana mereka taunya ada listrik dan magnet? Pada saat waktu zaman Yunani. Jadi ditemukan suatu alat atau batuan yang tadi namanya ember. Ada batuan ember. Kemudian saat digosok itu akan dia punya muatan-muatan listrik. Ya, plus minus gitu kalau kita lihat sekarang. Sehingga dia akan menarik banyak potongan atau serpihan-serpihan dari jerami. Jerami atau kalau orang zaman dulu kan biasanya mereka punya tempat tinggal di jerami, terus mereka punya baju dari bulu-bulu gitu. Ketika digosokkan maka akan ada muatan listrik gitu di sana sehingga menarik potongan-potongan jerami. Nah, orang-orang Yunani ini mengetahui adanya gaya-gaya magnetik tuh dari fenomena-fenomena yang seperti itu. Pengamatan mereka yang kita sekarang tahu bahwa magnet itu disebut dengan apa nih? Fe3O4 atau istilahnya adalah batu magnetit.
Ya, ternyata di alam ini batuan ini tuh bisa menarik besi gitu ya. Jadi orang-orang Yunani itu memberi nama, memberi istilah, sampai adalah istilah-istilah elektron, terus kemudian istilah magnetik juga. Ini tuh diambil dari sebuah pulau atau sebuah tempat yang namanya Magnesia. Jadi penamaan-penamaan ini tuh udah ada dari zaman dulu ya. Elektron, magnetik. Kalau magnetik tadi diambil dari kata-kata Magnesia, terus kemudian ditemukan pertama kali di Yunani itu pada tahun 700 sebelum Masehi. Nah, masuk ke era-era sekarang di tahun 1600. Tadi kan kita ngobrolinnya before century, nah sekarang udah masuk Masehi nih. Di tahun 1600 baru ditemukan sama orang Inggris, namanya William Gilbert. William Gilbert ini William Gilbert itu menemukan bahwa katanya elektrifikasi tidak hanya terbatas pada ember saja. Ternyata nggak cuman dari magnet aja, tetapi dari suatu fenomena yang umum. Beberapa hal bertahun-tahun setelahnya banyaklah eksperimen-eksperimen yang akhirnya ada seorang ilmuwan juga namanya Charles Coulomb. Ini di tahun 1785 ya. Charles Coulomb juga memastikan adanya beberapa hal tentang gaya listrik, di mana ini berkaitan tentang jarak kuadrat. Nah, itu barulah ditemukan oleh Charles ya sama Coulomb. Nah, beberapa hal tentang ini kan di slide selanjutnya ya. Tadi beberapa hal mengenai tentang posisi di mana ada di tahun 1785 itu ada seorang peneliti yang namanya Charles Coulomb ya. Nah, Charles Coulomb. Oke, stop dulu sampai situ. Kita coba preview apa yang sudah kita dapatkan hasilnya di tahun sekarang. Coba kita lihat ada gambar apa nih. Gambar apa nih? Kereta. Maglev. Kalian tahu artinya maglev apa? Maglev adalah istilah dari magnetic levitation. Kendaraan yang digunakan, yang dibilang salah satu kendaraan hasil dari apa? Dari proses elektromagnetik. Kita belajar tentang listrik dan magnet, kemudian kita bisa mengaplikasikannya di sebuah hal yang menunjang kendaraan yang luar biasa gitu. Kenapa dibilang luar biasa? Ini salah satu gambar yang saya dapatkan dari Shanghai Station. Jadi ada Transrapid namanya maglev. Nah, bedanya apa maglev dengan kereta-kereta pada umumnya yang biasa kita gunakan di Indonesia gitu? Yang pertama, dia itu kalau kita ngelihat dari posisi relnya ya, dia tuh nggak ada kontak. Jadi dia nggak nempel ke rel. Biasanya kan kalau kereta-kereta pada umumnya dia nempel ke rel gitu ya, dengan rel tertentu, dengan arah tertentu, nempel gitu, ada rodanya yang kecil-kecil dan lain-lain. Tapi ini tuh nggak ada kontak dengan relnya atau dengan bagian yang ini ya. Kalau kita lihat, nah bagian sini itu nggak ada kontak. Jadi ngelayang. Jadi ada proses melayang di sana. Dan totally ini tuh disupport sama elektromagnetik. Wow, ini sih kayak magic sekali ya kalau misalkan kita ngeliat kok bisa ngelayang gitu ya dan lain sebagainya. Kalau soal kecepatan dan jarak gimana? Ternyata kereta ini bisa punya kekuatan 30,5 km itu dalam 8 menit. Cepat nggak? Cepat banget ya.
Dan diklaim bahwa maglev ini tuh punya perawatan yang cukup mudah dirawat dan lain sebagainya gitu. Karena kita mengenal bagian-bagian atau proses dari elektromagnetik. Inilah pengembangan-pengembangan yang bisa kita gunakan sebagai salah satu contohnya transport ya. Selain tadi kita tahu bahwa magnet itu punya fenomena yang luar biasa, dari smartphone yang kita pakai sekarang, television, atau dari motor listrik, komputer, akselerasi elektron, dan electronic device yang lainnya. Tadi juga kita bahas bahwa ada beberapa dokumen di Cina yang menyebutkan bahwa magnet atau listrik pun ini tuh mereka udah tahu di tahun 2000 sebelum Masehi, sampai akhirnya di penelitian-penelitiannya dipakai oleh orang Yunani, orang Inggris. Nah, gimana di masa sekarang? Di abad sekarang gitu ya, menuju abad ke-20, sebelum abad 20 tuh abad 19 udah rame-rame nih. Saintis apa aja yang sudah mereka gunakan? Yang pertama, itu ada fenomena yang dikaitkan oleh ilmuwan yang namanya Hans Oersted. Ini di tahun 1819. Di tahun 1819 dia menemukan jarum kompas. Kompas itu dulu salah satu hal yang terkini gitu, karena mereka bisa menunjukkan arah, menunjukkan tempat menggunakan jarum kompas yang dibelokkan ketika berada dekat suatu rangkaian yang dialiri arus listrik. Itu Hans Oersted. Terus ada juga setelah itu ada di tahun 1831 itu ada Michael Faraday yang hampir bersamaan sama Joseph Henry. Jadi Michael Faraday sama Joseph Henry di era yang sama itu menunjukkan bahwa adanya pergerakan di dekat sebuah magnet, atau istilahnya ada ekuivalen ketika suatu magnet digerakkan di dekat suatu kawat. Jadi ada kalau misalkan ada kawat terus ada magnet, terus kawatnya bisa bergerak, itu sudah ditemukan di tahun 1831 sama Faraday dan juga Joseph Henry. Kemudian arus listrik ini akan muncul dalam kawat yang tadi. Ternyata ditemukanlah saat listrik dan magnet digabung, ternyata ada arus listrik yang mengalir. Itu dijelaskan oleh James Clerk Maxwell, atau kita tahunya Maxwell aja ya. Pengamatan ini juga merupakan fakta-fakta dari eksperimental lainnya sebagai dasar merumuskan ini nih elektromagnetik ya. Jadi panjang nih urutannya. Ada sebelum Masehi, terus masuk ke tahun-tahun abad ke-19 sampai masuk ke abad yang kita sekarang. Ada lagi nggak yang lain? Ada nih, kelewat. Setelah James Clerk Maxwell juga ada lagi Heinrich Hertz, atau yang kita tahunya Hertz aja ya. Heinrich Hertz. Apa nih kontribusi Hertz? Itu memprediksi Maxwell. Jadi penelitian-penelitian yang diprediksi oleh Maxwell ini membuat elektromagnetik, yang pada hasil akhirnya Hertz ini dia bisa menciptakan hasil-hasil praktis seperti radio dan TV yang kita pakai sekarang. Itu gabungan ya, jadi membuktikan prediksi-prediksi Maxwell yang sudah dibuat gitu. Kemudian dia bikin gelombang elektromagnetik di dalam laboratoriumnya, sampai akhirnya dia membuahkan hasil praktis yang bisa kita gunakan sudah lama ya, radio, televisi. Jadi sebenarnya penelitian-penelitian Maxwell, jadi sebenarnya ini punya benang merahnya gitu. Penelitian-penelitian Maxwell ini di bidang elektromagnetik itu signifikan karena hukum-hukum yang dia rumuskan itu mendasar semua sebagai jenis dari elektromagnetik. Jadi Maxwell itu karyanya sama pentingnya dengan karya Newton kalau di fisika klasik ya. Newton itu punya gerak atau teori tentang gravitasi. Nah, kalau di listrik dan magnet, Maxwell itu punya peran yang sangat penting dan juga nggak kalah sama yang lainnya ya. Karena biasanya kalau ilmuwan-ilmuwan itu pasti membutuhkan referensi-referensi lain dari ilmuwan yang lain. Wow, itu secara pendahuluannya aja kayak gitu ya.
coba kita belajar hal yang menarik lainnya yang mau kita pelajari sekarang. Oke. Karena materi selanjutnya yaitu sebelum kita mengenal tentang gerak partikel, medan listrik, distribusi, dan lain-lain, hal mendasar yang harus kita ketahui adalah tentang ini ya, salah satu hal berkaitan tentang muatan. Jadi perwujudan dari gaya elektromagnetik atau itu adalah gaya listrik. Kemudian kita akan membahas tentang gaya Coulomb ya, atau hukum Coulomb yang dasarnya menentukan gaya listrik antara dua partikel yang bermuatan. Oke, kita bahas, abaikan dulu gambar yang tadi. Kita akan bahas tentang sifat muatan listrik. Tapi kenapa kita harus belajar tentang sifat muatan listrik ini? Hal ini berkaitan tentang gaya listrik ya. Hal ini berkaitan tentang gaya listrik tentunya, di mana dari gaya listrik ini akan punya salah satu hukum namanya hukum Coulomb untuk menentukan gaya listrik antara dua partikel yang bermuatan. Tadi kan sudah dibahas di awal, kalau misalkan saya mention lagi di awal, tadi kita membahas tentang bahwa ternyata partikel-partikel yang atau wujud-wujud benda yang kita ketahui sekarang ada padat dan cair itu merupakan interaksi antara molekul, mau itu antar molekul atau antar partikel ya, secara internal gitu. Ternyata bagian-bagian dasar ini juga berkaitan tentang gaya listrik untuk mengenal beberapa konsep di mana nanti kita ngebahas tentang medan listrik ya dan lain-lainnya. Tapi kita ngebahas hukum Coulomb dulu. Sebelum hukum Coulomb kita belajar tentang sifat muatan listrik. Gimana maksudnya tentang sifat muatan listrik ini? Sifat muatan listrik ya. Sifat muatan listrik ini sebenarnya didapatkan dari beberapa percobaan sederhana, atau biasa juga kalian suka menggunakan sih, misalkan pada saat kalian menyisir rambut. Ada efek apa saat menyisir rambut? Kalau kalian menyisir rambut pada rambut yang kering ya, terus tiba-tiba di rambut kalian tuh antara rambut dan sisir biasanya suka ada yang nempel. Itu salah satu hal yang mendasar ya. Terus biasanya kalian menggunakan potongan-potongan kecil dari kertas gitu ya. Saat sisir digosokkan ke rambut, terus kemudian kalian siapkan potongan kertas kecil, kalian biasanya dapatkan, oh iya ada yang menempelnya di sisir. Nah, efek ini juga disebut atau sama-sama juga terjadi saat bahan-bahan tertentu yang saling digosokkan. Misalnya kalau kita lihat di gambar yang ini, salah satu contohnya adalah saat kalian menggosokkan kain sutrat dan karet digosokkan terhadap bulu binatang. Nah, beberapa percobaan ini menjelaskan bahwa adanya Iya, adanya muatan listrik nih yang mengalir. Muatan listrik yang mengalir atau adanya bahan-bahan yang teraliri listrik menjadi bermuatan listrik. Sangat mudah ya ternyata, dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, muatan-muatan listrik ini bisa berpindah. Contohnya saat kalian misalkan berpapasan gitu ya, antar kulit dengan kulit, juga itu ternyata ada di situasi-situasi tertentu akan ada kejutan seperti kalian tersengat listrik gitu. Entah itu sikut berbenturan dengan suatu hal yang ada di sekitar kalian gitu, itu juga salah satu listrik yang mengalir. Nah, ada beberapa secara mengejutkan tersebut ya. Jadi ada situasi-situasi tertentu di mana muatan listrik itu dihasilkan dari bentuk gosokan atau gesekan ya.
Nah, pada serangkaian-serangkaian percobaan sederhana itu ditemukanlah dua jenis muatan oleh yang namanya Benjamin Franklin. Jadi seorang Benjamin Franklin di tahun 1706 sampai 1790 nih menemukan bahwa ada dua jenis muatan listrik. Ada dua aja, gak banyak. Apa nih yang kalian sebut? Muatan positif dan juga muatan negatif ya. Muatan-muatan yang didefinisikan oleh Benjamin Franklin ini didefinisikan sebagai muatan yang dimiliki oleh elektron ya. Jadi elektron memiliki dua muatan, positif dan negatif, sedangkan Jadi gini, saya ulangi ya. Yang disebut sebagai muatan negatif itu adalah yang dimiliki oleh elektron ya. Jadi tidak kedua-duanya. Jadi elektron itu punya muatan negatif, sedangkan yang muatan positif disebut proton. Jadi ada beberapa praktik-praktik atau istilahnya percobaan sederhana yang bisa membuktikan ada nggak sih misalkan keberadaan kedua jenis muatan ini positif dan negatif. Ada. Contohnya kita bisa gunakan, nah ini gambar yang di sini adalah salah satu cara untuk membuktikan bahwa adakah bagian-bagian muatan listrik. Jadi di gambar A ini dijelaskan bahwa ada batang karet. Ya, ini rubber, itu karet. Ada batang karet yang digantung pada seutas tali yang akan ditarik ke arah batang. Kemudian arah batang kaca. Jadi ini ada rubber, ada karet dan juga ada kaca. Jadi kaca itu nanti dia akan rubber itu atau karet itu bermuatan negatif dan kaca itu bermuatan positif. Maka saat dia digosokkan terhadap kain sutra, keduanya akan tarik menarik. Ya, makanya ini ada proses tarik menarik di sini. Begitu. Tapi saat karet dengan karet, jadi ini karet dengan karet, sebelumnya digosokkan dulu, sama-sama digosokkan dengan kain sutra, ternyata bagian ini akan tolak menolak. Ternyata muatannya sama-sama negatif ya. Karena muatannya sama-sama negatif, tentunya akan terjadi tolak menolak. Berdasarkan hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa muatan-muatan yang bertanda sama, misalkan seperti ini, muatan-muatan yang bertanda sama akan saling tolak menolak. Kemudian muatan-muatan yang tandanya berlawanan akan tarik menarik. Seperti contoh halnya ini. Nah, dari kesepakatan inilah yang disebutkan oleh Franklin bahwa muatan listrik pada batang kaca disebut positif dan muatan pada karet tadi apa? Negatif ya. Setiap benda ini yang setiap benda yang bermuatan yang tolak menolak pada batang karet itu pasti ini ya, dia memiliki muatan negatif. Gaya listrik yang tarik-menarik ini tuh sebenarnya udah banyak digunakan di produk-produk komersial saat ini. Contohnya pada plastik lensa kontak. Ayo kita bahas tentang kontak lens. Jadi contoh dari muatan listrik ini sebenarnya udah ada di zaman sekarang.
Contohnya saat kita menggunakan kontak lensa ya. Kontak lensa mata itu yang biasa digunakan, yang plastik itu, plastik pada lensa kontak itu namanya adalah Eutafilcon. Eutafilcon ini yang terbuat dari molekul-molekul yang secara elektrik akan tarik-menarik dengan molekul protein yang ada di mata manusia. Jadi Eutafilcon ini merupakan tadi ya, dia sebuah molekul dielektrik dielektrik yang akan tarik-menarik. Nah, dia akan tarik-menarik dengan molekul yang ada pada air mata manusia. Jadi ada molekul protein di mata, itu ada molekul protein namanya. Jadi dia nggak akan lepas, dia bakal tetap nempel gitu. Yang ternyata molekul protein ini ada di air matanya manusia. Kalau kita misalkan ngelihat mata kita sendiri aja nggak akan kering kan, dia selalu terlapisi oleh istilahnya ada cairan gitu. Jadi di situ ada molekul protein yang saat didekatkan dengan kontak lens yang bahannya adalah dielektrik, dia akan tarik menarik. Gimana? Jadi molekul protein yang tersebut akan diserap dan menempel. Tadi ya dijelaskan pada plastik, sehingga ya sebagian besar lensa akan terdiri atas dari air mata pemakainya, jadi nggak akan geser-geser tuh. Bahkan bisa jadi saat melepaskannya juga susah. Dengan demikian, mata kita akan menganggap lensa sebagai benda asing, sehingga kita akan ya istilahnya kurang nyaman atau kayak gimana ya. Pada awalnya mungkin seperti itu ya, tapi setelah beberapa saat mata kita akan mendeteksi hal-hal yang sama, seolah-olah ya kita menganggap lensa itu bukan benda asing lagi. Jadi banyak juga bentuk-bentuk kosmetik yang memanfaatkan gaya listrik serta menggunakan bahan-bahan yang tarik-menarik dengan kulit, atau kulit dengan pigmen, atau bahan-bahan kimia yang lainnya yang akan tetap menempel setelah dikenakan. Itu juga salah satu bentuk dari interaksi antar partikel yang bermuatan. Aspek penting lain dari listrik yaitu munculnya pengamatan. Nah, ini nih menarik nih. Muncul juga pengamatan bahwa muatan listrik itu selalu kekal. Maksudnya gimana nih kalau muatan listrik kekal? Muatan listrik itu selalu kekal saat dia terisolasi ya, bukan osilasinya aja. Terisolasi, muatan itu sebenarnya tidak bisa diciptakan dari suatu benda. Muatan tidak diciptakan saat satu benda digosokkan ke benda lainnya, melainkan ada proses pengaliran listrik atau istilahnya adalah elektrifikasi. Jadi nggak seolah-olah dia digosokkan terus kemudian muatannya itu diciptakan, tapi istilahnya ada proses pengaliran listrik. Terjadi karena tadi itu ya, perpindahan muatan dari suatu benda ke benda yang lain. Jadi ada peristiwa perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain. Salah satu benda akan mendapatkan sejumlah muatan negatif, sementara benda yang lain akan mendapatkan muatan yang positif dengan jumlah yang sama. Jadi ada pergeseran atau ada perpindahan. Contohnya saat batang kaca digosokkan ke kain sutra. Nah, coba kita lihat contohnya. Oke, nih ada kain sutra. Jadi ini sebuah kain sutra.
kain sutra saat batang kaca, jadi ini ada batang kaca digosokkan, dia akan kain sutra akan mendapatkan muatan negatif dengan jumlah yang sama dengan muatan positif. Dari pemahaman mengenai struktur atom, kita tuh bakalan tahu bahwa elektron itu berpindah dari kaca ke kain sutra pada saat proses penggosokan. Karena prosesnya itu ada proses penggosokan tadi, jadi ada perpindahan di mana ada perpindahan elektron positif dan negatif ya, yang jumlahnya sama gitu. Oke. Itu ya. Itu tentang salah satu contoh yang lain. Nah, fakta yang menarik lainnya adalah yang akan kita bahas adalah tentang penelitian yang dijelaskan oleh Robert Millikan di tahun 1909 ya. Jadi tahun 1909 ini Robert Millikan menemukan bahwa muatan listrik selalu teramati sebagai kelipatan integral. Wow, apa nih kelipatan integral? Yang dimaksud di sini adalah kelipatan integral dari suatu jumlah dasar muatan elektron. Jadi istilah modernnya adalah muatan listrik itu disebut dengan Q ya. Jadi muatan listrik Q ini disebut terkuantitasi, di mana simbol Q ini tuh standarnya orang-orang kalau menyebutkan muatan-muatan itu biasanya dengan simbol Q. Jadi Q ini merupakan sebuah variabel ya. Jadi muatan listrik yang hadir sebagai paket-paket distrik. Jadi bentuknya diskrit. Kita bisa menuliskannya di mana nilai Q itu sama dengan NE, di mana N itu adalah bilangan bulat dan E itu adalah elektron, di mana elektron itu bisa punya negatif ataupun muatan positif. Tapi ada juga beberapa partikel seperti neutron yang sifatnya netral, tidak bermuatan. Gitu. Jadi kita punya 3 kesimpulan nih, di mana muatan listrik itu bernilai positif yang disebut dengan proton, negatif yang disebut dengan elektron, dan juga kita bisa yang nggak ada muatannya nih atau neutron. Gitu ya. Jadi awalnya kita cuman tahu 2 nih, ada proton dan elektron. Terus setelah penelitian dari Robert Millikan ini, ada istilah baru disimbolkan, terus kemudian ada percobaan-percobaan yang lain dengan kurun waktu yang sama di tahun itu juga. Ternyata elektron ini atau hal-hal ini bisa dipecah lagi menjadi 3 bagian. Ada yang muatannya negatif atau elektron, ada yang muatannya positif atau proton, dan juga bahkan ada juga yang nggak bermuatan atau neutron. Jadi intinya adalah ada 2 jenis muatan di alam. 2 jenis muatan ini yang tadi ya, saat dia tarik menarik berarti dia ada 2 ini ya, ada 2 istilahnya, ada 2 muatan positif dan negatif, tetapi dia akan tolak menolak saat muatannya sama. Terus kemudian muatan total yang ada dalam sistem itu kekal, jadi dia tidak diciptakan, tapi sebenarnya dia tadi ya teraliri gitu, atau ada perpindahan, dan muatan itu ternyata
magnetisasi. Jadi ada nilainya. Oke. Kita lanjutkan dengan bentuk yang lain. Bagaimana saat muatan listrik pada benda ini diisi dengan muatan listrik, tapi dengan proses yang kita sebut induksi. Sebelum kita membahas tentang induksi, kita akan mengklasifikasikan bahan-bahan yang berdasarkan kemampuan elektron untuk dilewatinya. Ada 3, tapi kita bahas 2 dulu. Yang pertama adalah konduktor. Konduktor ini adalah bahan yang sebagian besar Jadi konduktor listrik ini merupakan suatu bahan yang sebagian elektronnya merupakan elektron bebas. Jadi sebagian besarnya merupakan elektron bebas. Sifat selanjutnya adalah dia tidak terikat pada atom. Tidak terikat, artinya bebas, berarti memang tidak terikat, dan dapat bergerak bebas melalui bahan. Jadi dia dapat bergerak bebas. Beda halnya dengan insulator. Dia disebut dengan konduktor, kemudian ada yang disebut juga sebagai insulator. Kalau insulator ini adalah bahannya yang seluruh elektronnya itu terikat. Jadi seluruh bahannya itu terikat pada atom dan tidak dapat bergerak. Kenapa nih? Tidak dapat bergerak. Maksudnya tidak dapat bergerak secara bebas ya melalui bahan. Coba kita ilustrasikan dengan beberapa contoh. Misalkan bahan-bahan seperti kaca. Kalian bayangkan ada bahan seperti kaca, karet, kemudian ada lagi kayu. Ini merupakan suatu contoh dari insulator listrik. Dapat digolongkan ya. Kenapa nih bisa digolongkan sebagai insulator listrik? Jadi contohnya gini, saat ada bahan-bahan tersebut yang tadi ini diisi dengan muatan, misalkan caranya digosok, ternyata hanya permukaannya saja nih, di bagian sini tuh hanya permukaannya saja yang terisi muatan. Sedangkan partikel-partikel muatan itu tidak dapat bergerak ke bagian yang lain dari bahan tersebut. Jadi yaudah hanya permukaannya saja. Berbeda dengan konduktor. Konduktor ini saat misalkan konduktor listrik yang baik itu contohnya misalkan tembaga ya. Emas, perak, misalkan aluminium. Emas kayaknya bukan ya. Perak, aluminium, tembaga. Saat sebagian kecil bahannya itu diisi muatan listrik, sama halnya seperti karet kayu tadi ya, diisi dengan muatan listrik, muatannya itu akan tersebar ke seluruh permukaan. Jadi seluruhnya tuh bakalan tersebar, enggak cuman bagian permukaannya aja. Tapi kalau misalkan kalian gosokkan salah satu bahan ini menggunakan tangan gitu ya, sama wall atau bagian-bagian tertentu, misalkan tembaga, saat dia ditempelkan dengan kertas, dia nggak akan ketarik. Ternyata ada penjelasannya. Jadi saat misalkan tembaga contohnya ya, dia digosokkan
kepada kain wol, harusnya kan ada perpindahan atau misalkan terisi gitu muatannya. Saat dia dipegang oleh tangan kita, kemudian ada potongan kertas gitu ya, ternyata dia nggak nempel. Loh, berarti kalau kayak gitu dia bukan konduktor yang baik. Bukan kayak gitu. Ternyata saat tembaga itu digosokkan dengan kain wol, terus kemudian dipegang oleh tangan kita, perpindahan listriknya itu sebenarnya masuk ke tubuh kita. Jadi udah kosong gitu saat dia ditempelkan dengan kertas. Terus gimana bisa, misalkan pengen tembaga ini bisa, potongan-potongan listrik itu bisa ditarik lagi gitu. Ternyata kehalang sama tubuh nih. Jadi tubuh itu merupakan konduktor yang mengalirkan muatan ke bumi. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan tembaga digosokkan ke wall, dipegang oleh tangan ya. Terus kemudian tidak akan ada, istilahnya kertas tidak akan tertarik gitu. Karena penjelasannya adalah tubuh kita itu nih saat dipegang tangan ini konduktor, sebagai konduktor alam ya. Jadi kita tuh sebenarnya konduktor. Tubuh kita nih konduktor yang mengalirkan muatan ke bumi. Nah, caranya gimana nih biar misalkan tubuh kita itu nggak menyerap muatan yang ada di dalam konduktor gitu ya. Nah, caranya kita bisa membuat pegangan kayu. Pegangan kayu yang mana pegangan kayu ini merupakan bahan dari insulator. Jadi kalian harus masukkan tembaganya atau ditempelkan terhadap muatan listrik yang lain sebagai insulator agar mencegah mengalir ke tubuh kita. Gitu. Jadi muatannya bakalan nempel aja di sana gitu ya. Gak akan kemana-mana. Kalau misalkan tadi ditempel langsung, berarti dia akan masuk ke tubuh. Nah, ini kan baru 2, berarti ada satu lagi. Namanya adalah semikonduktor. Jadi bahan yang ketiga namanya adalah semikonduktor. Semikonduktor ini adalah jenis bahan di mana sifat kelistrikannya berada di antara insulator dan konduktor. Jadi ada insulator, ada konduktor. Nah, sifat bahannya tuh di antara kedua ini. Ini baru ada semi. Jadi dia bisa bersifat sebagai setengah-setengah ya. Insulator iya, konduktor iya. Contohnya apa? Contohnya adalah silikon dan germanium. Contohnya adalah ya, contoh dari semikonduktor itu adalah silikon atau germanium. Silikon dan germanium ini contoh semikonduktor yang dikenal umum sebagai pembuatan dari chip komputer ternyata ya. Saya perbaiki slide-nya. Jadi ini ya contoh dari silikon sama germanium itu biasanya digunakan untuk pembuatan chip dari perangkat-perangkat komputer atau handphone, sebagai telepon seluler atau sistem stereo. Karena sifat kelistrikan semikonduktor ini dapat berubah sepanjang suatu tingkatan besaran tertentu. Misalnya, terjadi bila sejumlah dari atom ini ditambahkan ke dalam semikonduktor. Jadi menarik ya. Semikonduktor ini dipakai di chip komputer, terus kemudian penggunaannya ada juga di telepon seluler atau handphone dan beberapa alat yang menggunakan sistem stereo. Sifat kelistrikannya seperti tadi, dia dapat berubah sepanjang suatu tingkatan tertentu, jadi nggak akan stabil, nggak akan terlalu insulator, nggak akan terlalu induktor, tapi di antara tengah-tengahnya sifatnya memang unik sih ya. Jadi
dia akan berubah sepanjang satu tingkatan tertentu lah, tingkatan besaran tertentu dia bisa disetting sedemikian rupa. Nah, untuk memahami bagian dari proses pengisian konduktor yang disebut dengan induksi, kita asumsikan ada suatu bola yang sifatnya tuh netral, jadi dia tidak bermuatan. Nih, contohnya ini ada A, B, C, D, dan E. Jadi coba kita lihat dari gambar yang A dulu ya. Jadi yang disebut dengan pengisian konduktor, yang disebut proses induksi, kita akan asumsikan bahwa ada sebuah bola konduktor. Jadi ini merupakan bola konduktor ya. Oke, disebut di sini neutral sphere. Tidak bermuatan, terisolasi dari tanah, seperti yang ditunjukkan di gambar yang A. Jika muatan bola 0, maka bola akan mengandung elektron dan proton dalam jumlah yang sama. Jadi jumlahnya akan sama di antara yang negatif dan yang positif, gitu ya. Saat batang karet, jadi ada batang karet di gambar yang B, batang karet yang bermuatan negatif didekatkan ke bola, jadi elektron-elektron yang ada di daerah yang paling dekat dengan batang ini akan mengalami gaya tolak menolak. Jadi makanya yang negatif tuh akan menyingkir gitu ya, akan ngegeser seperti halnya di gambar yang B, berpindah ke sisi lain. Jadi dia punya space tertentu, saat didekatkan dengan yang negatif pasti akan tolak menolak, itu yang positif ya akan berbeda gitu posisinya, nggak netral lagi. Netral sih sebenarnya, cuman posisi dari distribusi elektronnya ya. Jadi elektronnya itu akan berbeda posisinya dengan yang sebelumnya. Jadi hasilnya elektron yang positif karena hilang sejumlah elektron. Jadi seakan-akan muatan positifnya itu telah berpindah ke arah tersebut, ke daerah tersebut. Ingat ya, yang bergerak itu hanya elektron. Nah, bila percobaan ini diulangi atau ditambahkan dengan kawat, jadi di gambar berikutnya yang C, kita punya karet tadi, terus kemudian kita punya kawat. Dihubungkan dengan bola, dengan bumi, di mana di sini ada yang disebut dengan ground. Nah, ini dihubungkan dengan bumi atau disebut dengan ground ya, ke tanah aja lah istilahnya ya. Ke tanah atau istilahnya ground. Sebagian elektron dalam konduktor yang tadi, yang posisinya negatif, akan mengalami tolakan yang sangat kuat dari muatan negatif. Efeknya apa? Sehingga bergerak keluar dari bola. Jadi yang negatif-negatif ini akan keluar dari bola dan melalui kawat yang mengalir ke bumi. Nah, menandakan bahwa kawat itu terhubung ke tanah. Jadi di sini ada ground yang tadi. Terus kemudian jika kawat penghubung ke tanah dilepaskan, set aja dilepasin gitu ya, bagian ground ini. Bagian ground yang tadi dilepaskan, nah, konduktor akan mengandung kelebihan muatan positif. Ya kan, karena kan tadi udah dilepas, terus jadi muatan positifnya lebih banyak nih. Muatan positifnya lebih banyak dari proton-proton yang tadi. Sedangkan proses kebanyakan dari proton ini adalah proses yang dihasilkan dari induksi, karena elektron yang terkandung dalam bola itu kan tadi lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh bola kan. Jadi meniadakan atau menghilangkan pengaruh muatan
positif dari proton-protonnya saat batang karet dijatuhkan. Jadi ada proses di mana di gambar yang E, batang karet itu dijatuhkan. Saat batang karetnya dijatuhkan, muatan positif hasil induksi akan tetap berada pada pola. Jadi dari bolanya itu akan tetap aja ada di sana. Ya, maka dari itu batang karet tidak kehilangan muatan negatif, jadi nggak akan ada perpindahan tuh dari batang karet yang ini, tidak akan ada perpindahan sehingga tidak akan kehilangan muatan negatifnya selama proses induksi. Oke, biasanya kan kalau didekatkan biasanya ada interaksi perpindahan elektron. Nah, kalau bolanya itu dihubungkan dengan ground, maka yang negatifnya itu akan berkurang. Setelah ada proses induksi yang tadi, berarti kan proses dari yang proton itu lebih banyak. Tapi saat dilepaskan batang karetnya itu, ternyata yang negatifnya juga nggak hilang gitu, yang di karetnya. Jadi intinya adalah pengisian secara induksi ini dari kedua bahan ini tidak akan menghilangkan muatannya gitu. Jadi akan tetap sama tapi terisi gitu. Menarik ya. Nah, pengisian muatan ke suatu benda dengan cara induksi ini tidak memerlukan terjadinya kontak. Tidak memerlukan adanya kontak. Nah, inilah yang disebut dengan induksi ya. Tidak memerlukan adanya kontak. Nah, ini berlawanan lah dengan hal-hal yang udah kita tahu tadi, bahwa untuk pengisian melalui gosokan, jadi ini ada induksi, terus tadi ada juga menggunakan gosokan, itu namanya adalah konduksi. Jadi harus aja ada gesekan atau ada kontak langsung antara kedua benda. Proses yang serupa dengan induksi ini terjadi dalam konduktor, terjadi juga pada insulator. Jadi kedua bahan ini juga punya prosesnya masing-masing. Oke. Nah, gitu ya. Tentang insulator. Oke, lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb atau Coulomb's Law merupakan suatu cara untuk mengukur besar gaya-gaya listrik. Jadi mengukur besar gaya listrik ya. Gaya listrik di antara benda-benda yang bermuatan. Oke. Kalau misalkan gaya listrik ini benda-bendanya yang bermuatan, apa yang mempengaruhi dari proses ini? Yang pertama yang dijelaskan oleh Coulomb yaitu adalah jarak. Jadi yang dipengaruhi oleh jarak. Jaraknya itu gimana? Jaraknya itu sebanding dengan kuadrat inversi istilahnya. Sebanding atau kita bisa tulis sebagai misalkan FE ya, 1/R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini merupakan kuadrat inversi. Jadi kuadrat jarak. Nah, di sini ada salah satu gambar nih. Charles Coulomb itu merupakan seorang peneliti asal Prancis. Di sebelahnya ada gambar juga tentang timbangan torsi. Jadi timbangan torsi yang digunakan untuk membuktikan bahwa kuadrat jarak dari kuadrat jarak inverse ini untuk gaya listrik di antara kedua muatan. Jadi inilah hal-hal yang dijadikan prinsip dari Coulomb itu sebagai
inversi jarak yang tadi dari torsi ya. Jadi dari percobaan yang sudah dijelaskan sama kolom tadi dari torsi, kalian bisa baca di buku sebenarnya torsi yang disebut itu apa. Nah, kita coba lihat yang berkaitan sama listriknya nih. Percobaan-percobaan yang mengeneralisir sifat-sifat gaya listrik sebenarnya. Jadi kita sebutkan di sini gaya-gaya listrik berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh kolom ya. Yang pertama adalah dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kemudian sebanding dengan muatan Q1 dan Q2. Misalkan ada muatan Q1 dan Q2, ini dia akan sebanding. Kemudian hal yang lainnya adalah tarik-menarik jika muatannya berbeda tanda, seperti yang sudah kita tadi bahas. Jadi jika tandanya berbeda, maka tarik-menarik jika tandanya sama, maka tolak-menolak. Kemudian gaya listrik itu merupakan gaya yang istilahnya adalah konservatif. Ada nggak persamaan yang bisa menjelaskan tentang muatan listrik ini? Ada dong. Jadi dari proses ini kita akan menggunakan istilah muatan listrik. Yang mengacu pada suatu partikel yang berukuran 0. Nah, gaya listrik yang dijelaskan pada hukum kolom ini punya persamaan, di mana nilai dari gaya listrik itu didefinisikan sebagai gaya elektron ya. Gaya antar elektron atau muatan itu sama dengan K di elektron dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan kuadrat jarak. Nah, ini sifatnya mutlak ya. Dimana K itu adalah konstanta kolom kemudian Q1 dan Q2 ini adalah muatannya ya. R ini adalah jarak. Nilai konstanta kolom yang ada di sini merupakan satuan muatan listrik. Satuan muatan listrik di mana nilainya itu adalah 8,9 pasnya ya 8,9875 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom. Atau biasanya kita bulatkan jadi 9, ya. Itu adalah konstanta. 9, kali 10 pangkat 9. Secara nilai juga konstanta kolom ini bisa dituliskan sebagai jadi nilai KE itu ya bisa juga dengan nilai 1/4 V epsilon 0. Nilai dari konstanta yang ini nih ada disebut dengan permitivitas. Permitivitas ruang bebas, permitivitas ya, ruang bebas.
ini nilainya adalah 8,8542 kali 10 pangkat minus 12 C kuadrat per nm kuadrat. Bagaimana dengan nilai muatan? Jadi kalau nilai muatan elektron yang ada di alam dikenal dengan suatu muatan elektron negatif dan proton. Jadi kalau elektron, saya tulis di sini aja ya. Elektron itu ada yang negatif, itu dia juga punya nilai. Jadi nilainya adalah mau itu negatif maupun itu positif, nilainya sama ya, hanya beda tandanya aja. Nilainya adalah 1,60219 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kecil banget ya. Jadi satu kolom itu kira-kira sebanding dengan muatan ya. Jadi satu kolom itu kalau kita bisa definisikan itu kira-kira sebanding dengan muatan 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron atau proton. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah elektron yang bebas. Jadi kalau misalkan ada suatu ukuran 1 cm kubik gitu ya, tembaga yang memiliki tingkatan sebesar 10 pangkat 23. Jadi misalkan ini ada tembaga gitu ya, 1 cm kubik, ini tuh kurang lebih tingkat besaran itu 10 pangkat 23 gitu. Jadi nilainya akan berbeda-beda ya. Oke. Itu tentang ini yang harus kalian ingat mungkin ya. Gaya listrik adalah F sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. Coba kita cek takut ada yang beda. Enggak ya, sesuai. Kita coba dengan contoh soal biar kebayang. Tentang hidrogen atom. Nih udah ada jawabannya nih. Contohnya gini. Jadi benda sebentar. Elektron dan proton atom hidrogen ini dipisahkan. Jadi dia dipisah rata-rata oleh jarak. Ada jaraknya 5,3 kali 10 pangkat min 11. Kemudian carilah besar gaya listrik serta gaya gravitasi di antara kedua partikel tersebut. Jadi kalau kayak gitu kita gunakan hukum kolom ya. Fe coba kita perbesar. Nah, Fe sama dengan K dikalikan dengan ini muatannya, Q1 dengan Q2. Muatan apa? Muatan dari atom hidrogen ya. Atom hidrogen dibagi dengan R kuadrat. Ini berarti jaraknya udah dapet. Kita masukkan nih, K itu sebesar 8,98 kali 10 pangkat 9 N dikalikan dengan meter kuadrat per C kuadrat. Kemudian nilai dari muatan atom hidrogen. Kalian bisa cari nih, atom hidrogen nilainya berapa muatannya? Adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kok dikuadratin? Ya karena muatannya sama. Ya, muatannya masing-masing ya, atom hidrogen juga, cuman beda dari tandanya aja. Ibu maksudnya ini tanda mutlak. Iya, berarti kalau tanda mutlak mau itu positif mau itu negatif, nilainya itu dianggap sama, positif. Jadi meskipun dia negatif, dia tetap jadi positif. Jadi nggak berlaku bilangan negatif kalau di mutlak. Kemudian dibagi dengan jaraknya. Berarti jarak kuadrat itu adalah 5,3 kali 10 pangkat min 11. Kalian kuadratkan masing-masing. Dapatlah nilai hasilnya adalah 8,2 kali 10 pangkat min 8. Kalian coba sambil hitung ya. Ini karena udah dibahas aja. Kemudian bagaimana hubungannya dengan gravitasi, dengan gaya gravitasi. Kalau kalian melihat dari persamaan gaya gravitasi, ini tuh ada kesamaan ya, ada kesamaan formula. Jadi seolah-olah elektron itu sebenarnya adalah nilai dari contoh terkecil di alam semesta. Jadi ya kita gunakan konsep yang sama sebenarnya. Jadi ini adalah massa masing-masing dari atom gitu ya, baik itu elektron maupun proton.
Kemudian di sini ada konstanta gravitasi namanya, atau konstanta universal, dibagi dengan R kuadrat. Sama ya prosesnya. Tapi masalahnya saat berhubungan dengan gravitasi, massa elektron dengan massa proton untuk atom hidrogen itu berbeda. Coba kita lihat. Ini untuk konstanta gravitasinya, ini untuk massa dari elektronnya, ini adalah massa dari proton, dari atom hidrogen ya. Dibagi dengan jarak. Oke, kita coba kalikan ya. Kalian harusnya udah bisa nih ngaliin yang kayak gini. 9,1 dulu dikali 1,67 dan lain-lain. Terus kalian bisa dapat nilainya adalah 3,6 kali 10 pangkat min 47 Newton. Jadi itu adalah secara gravitasi. Oke, aman ya bagian sini, semoga masih mudah ya contohnya. Itu dulu dari pertemuan kali ini, kita ngebahas satu contoh soal aja, bisa kita sambung lagi di minggu ke depan. Minggu depan saya mau bahas tentang beberapa contoh soal juga, terus berkaitan sama beberapa formula-formula yang ada dalam gaya listrik atau hukum Coulomb ini. Jadi kalau saya udah bikin ini bagian-bagiannya, juga ada beberapa contoh soal, kalian bisa pelajari juga dulu di buku Survey. Jadi urutannya sama, saya samakan dulu dengan urutan yang Survey. Selamat belajar ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.